Ketegangan antara NATO dan Rusia baru saja mencapai level yang lebih berbahaya. Sebagai respons atas pelanggaran berulang terhadap wilayah udaranya, NATO telah meluncurkan operasi militer baru yang diberi sandi, Eastern Sentry, dan mengirim jet tempur ke perbatasan Rusia. Ini bukan lagi sekadar unjuk kekuatan, tapi langkah nyata yang bisa memicu eskalasi tak terduga. NATO secara terbuka menyatakan bahwa mereka siap untuk bertahan. Lalu, apa yang memicu keputusan drastis ini dan seberapa dekat kita dengan skenario terburuk? Pemicu utama operasi ini adalah serangkaian pelanggaran wilayah udara yang dilakukan oleh drone Rusia. Pada 10 September, sebuah drone Rusia berhasil ditembak jatuh di wilayah udara Polandia, membuat Polandia mengaktifkan pasal 4 aliansi untuk meminta konsultasi darurat dengan anggota NATO lainnya. Hanya 3 hari kemudian, pada 13 September, Rumania juga melaporkan sebuah drone Rusia memasuki wilayahnya, memaksa mereka untuk mengerahkan jet tempur. Dalam pernyataan resmi, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menyatakan, Eastern Sentry akan memperjelas bahwa NATO selalu siap untuk bertahan. Untuk pertama kalinya, sebuah jet tempur Rafale milik Prancis dan helikopter Polandia telah dikerahkan untuk misi ini. Operasi Eastern Sentry ini menandai pergeseran signifikan dalam strategi NATO. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, secara terang-terangan menyebut perilaku Rusia, sembrono, dan ancaman langsung terhadap keamanan Eropa. Yang paling krusial, ia menegaskan bahwa jet-jet yang dikerahkan ini bukan hanya unjuk kekuatan, mereka vital untuk mencegah agresi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa NATO kini melihat pelanggaran Rusia bukan lagi sebagai insiden, melainkan sebagai bagian dari strategi yang lebih besar yang membutuhkan respons tegas. Operasi ini juga menunjukkan solidaritas multinasional yang kuat. Selain Prancis dan Polandia, negara-negara seperti Denmark, Jerman, Inggris, dan bahkan anggota baru seperti Finlandia dan Latvia telah menyumbangkan jet dan kapal untuk misi ini. Operasi Eastern Sentry adalah tanda nyata bahwa NATO telah habis kesabaran. Pengerahan jet tempur sebagai respons terhadap drone Rusia telah mengubah konfrontasi diplomatik menjadi konfrontasi fisik. Ketika jet-jet NATO berpatroli di perbatasan dan drone-drone Rusia terus menguji kesabaran, apakah langkah-langkah ini akan menjadi pencegahan yang efektif, atau justru membawa kita satu langkah lebih dekat ke skenario yang paling ditakuti? Apakah kita benar-benar sedang menuju Perang Dunia III? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.